Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Kalau kita lihat pembiayaan multifinance memang mengalami penurunan yang sangat signifikan karena 65% portofolio multifinance itu memang ada di pembiayaan otomotif, roda 2 dan roda 4. Kita lihat sebenarnya sudah terjadi peningkatan pada bulan Juni, Juli, Agustus, September. Namun kita ketahui pada masa-masa di bulan September ada berita tentang permohonan dari Gaikindo terkait pembebasan pajak terhadap PPNBM maupun pajak-pajak lainnya. Nah, berita ini tentu membuat para pelaku usaha atau terutama untuk showroom-showroom mobil bekas menunda untuk membeli kendaraan. Nah, ini yang menyebabkan penurunan. Setelah diumumkan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa permohonan pembebasan pajak PPNBM atau luxury tax tersebut ditolak, ini sebenarnya sudah terjadi peningkatan di bulan September, Oktober sebenarnya di awal-awal juga sudah cukup baik Mas Gibran. Namun kita ketahui lagi bahwa ada berita juga bahwa masih ada permohonan-permohonan terkait keringanan pajak, mungkin bukan penghapusan. Nah, ini tetap menjadi permasalahan di pasar saat ini selain yang kita ketahui bahwa pasar saat ini daya beli masih sangat rendah dan tentunya inilah penyebab penurunan yang terjadi selama 9-10 bulan terakhir ini. Akibat pandemi tentunya ini menjadi masalah yang lebih berat lagi buat penjualan kendaraan bermotor. Jadi dengan fakta bahwa yang terjadi di lapangan masih lesu begitu untuk penjualan kendaraan bermotor, padahal 65% begitu ya, sekitar 65% kontribusi dari kredit kendaraan bermotor juga berkontribusi terhadap portofolio dari perusahaan pembiayaan atau multifinance. Jadi bagaimana dari tentunya industri perusahaan pembiayaan atau multifinance ini bisa menjaga kondisi bisnis sampai dengan bulan November 2020 ini di tengah begitu banyaknya tekanan dan juga ya tantangan begitu besar juga yang dihadapi? Ya, kalau kita lihat mungkin di tahun 2020 ini mau tidak mau kontraksi yang sangat besar terjadi di industri kita, pertumbuhannya akan minus kurang lebih sekitar 14-15%. Ini sudah terlihat di data bahwa sampai dengan bulan September kemarin penurunan industri kami sudah mencapai 14%. Nah, untuk merecover daripada pertumbuhan industri pembiayaan tentu kita harapkan di tahun 2021 Mas Gibran. Nah, kita ketahui bahwa 2020 sudah menjelang akhir tahunnya. Nah, tahun 2021 tentu harapan kami bisa tumbuh. Kenapa kita tetap bisa tumbuh? Karena penjualan kendaraan bermotor terutama mobil di tahun 2020 ini diproyeksikan oleh Gaikindo akan ditutup di angka 520.000 sampai dengan 540.000. Nah, untuk tahun 2021 Gaikindo memproyeksikan akan terjadi penjualan kurang lebih sekitar 800.000. Analisa Gaikindo adalah setiap individu yang ada di Indonesia atau setiap orang atau perusahaan di Indonesia biasanya mengganti kendaraan setiap 4 tahun sekali. Kalau kita lihat tren ini di tahun 2015, 2016, 2017, 18, 19, penjualan kendaraan bermotor kisaran sekitar 1 juta unit setiap tahunnya. Nah, kalau kita ambil para pembeli kendaraan bermotor yang di tahun 2015 dan 2016 itu ada 2 juta kendaraan mobil baru yang terjual, 30%-nya saja mengganti mobil di tahun 2021, berarti 600.000 pastinya kendaraan akan terjual di tahun 2021. Tinggal mencari 200.000 untuk mencapai 800.000 proyeksi yang dilakukan oleh Gaikindo. Dengan harapan proyeksi ini tentunya mempunyai dampak positif di perusahaan pembiayaan.